Nah, kalau ngomong-ngomong soal Indonesia kan kalau BI rate ini kan kita emang udah inflasinya udah terjaga nih ya. Kemarin juga dari BI juga udah tidak naikkan suku bunga lagi. Nah, kalau Pak Farul kan lihatnya BI kan proyeksinya akan turun 50 basis point ya, Pak Farul ya. Nah, Iya benar, kalau aku lihatnya Bank Indonesia akan bisa potong mulai di akhir kuartal 3 ini ya. akhir kuartal 3 ya, berarti sekitar Agustus September gitu Agustus ya, Pak September Farul. kita lihat ya. Nah, kalau gitu seberapa besar kemungkinan sih untuk The Fed ini tahun ini nih bisa turun juga? Masa sih kalau misalnya BI udah turun dulu, masa The Fed ada kemungkinan nggak ngikutin gitu? Di beberapa kasus pernah di 2007 The Fed masih naikin, Bank Indonesia udah turunin. Itu pernah terjadi dan nggak masalah. Syaratnya satu, Indonesia neraca dagang, neraca berjalannya masih harus surplus. Kalau surplus nggak masalah. Oke, Sampai hari jadi ini kita masih surplus ya. Anyway. iya, jadi nggak selalu Indonesia itu harus ngekor US ya. Indonesia Nggak bisa juga selalu, arah. tergantung fasenya, Mbak Tere. Fasenya itu kita lihat, Oke, kapan kita harus ngekor US kalau kebutuhan dolar funding kita lagi tinggi. Nah, kapan kebutuhan dolar funding kita lagi tinggi? Kalau ekonomi kita lagi kencang, sama impor kita kencang banget. Itu kejadian 2013, kejadian 2018. Kita harus ikut The Fed. Oke. Nah, Pak Farul, tadi kan Pak Farul bilang nih, asalkan neraca dagang kita masih kuat. Nah, hari ini juga ada data neraca dagang kan dari Indonesia nih. Aku langsung aja nih ke neraca dagang ya, mumpung kita lagi bahas ini. Nah, kalau ngomong-ngomong soal neraca dagang, untuk yang bulan Mei kemarin ini kan terjadi surplus, tapi emang jauh di bawah ekspektasi ya, di 440 juta US dollar ya tadi ya. Nah, Pak Farul boleh, nah sebenarnya itu masih termasuk result yang cukup bagus atau wah kok ini bisa jauh nih dari konsensus gitu? Kalau kita lihatnya sebenarnya agak wajar ya, karena pada dasarnya itu ada aktivitas impor yang tertahan beberapa bulan terakhir. Jadi ada banyak aktivitas impor, ini menariknya ya, yang biasanya itu naik sebelum Lebaran, ini pas Lebaran nggak naik, tahun ini nggak naik. Dan ternyata memang seasonally impor itu baru kelihatan itu kemarin, di Oke. data bulan Mei. Jadinya kalau kita lihat itu ya, kenaikan impor itu terutama datang dari barang-barang konsumsi. Itu yang kita lihat. Di satu sisi ini jadi hal yang bagus juga yang menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat itu ada perkembangan. Oke, jadi emang di bawah konsensus itu belum tentu itu berita data yang buruk ya. Belum Jadi tentu emang data yang buruk. impor tertekan, jadinya demand untuk impornya itu jadi membludak di Jadi, bulan Mei ini. iya benar. Oke, Jadi jadi akan balik. Tapi trennya so far sih masih surplus. Walau memang kita di akhir tahun ya, ini di akhir tahun kita udah mulai harus hati-hati karena outlook dari surplus kita kemungkinan akan diminish. Akan nggak sebanyak kemarin-kemarin lagi. Oke. Kenapa? Karena momentum tingginya harga komoditas itu sudah mulai termoderasi, kira-kira kayak gitu. Oke, nggak setinggi sebelumnya. Nah, Yeah. Pak Farul, ngomong-ngomong nih, kan kita kan juga suka lihat data historical nih ya. Kalau Pak Farul kan udah di market udah lama nih, udah senior di market nih. Kalau misalnya momen-momen dulu pas Pak Farul tahu adanya penurunan suku bunga, kira-kira historical ini dari Dow Jones, IHSG ini mereka ini bisa naik berapa persen sih? Atau rally-nya ini bisa seberapa lama gitu? Kalau kita lihat dari kemarin dulu ya, kalau siklus polisinya lagi pas, ini mesti pas nih. Kalau siklus polisinya lagi pas, itu harusnya dari truknya itu 6 bulan ke depan itu sekitar 9-10% indeks harusnya bisa naik. 9-10%. 10%. Dari mulainya apa namanya itu, ini 6 bulan ya, 6 bulan setelah red cut cycle-nya dimulai. Itu biasanya. Tapi itu ada syaratnya. Syaratnya itu nggak gampang. Syaratnya yang penting itu adalah momentum kebijakan fiskal sama moneternya harus sama-sama ke atas. Nah, nggak bisa ketika BI-nya lagi longgarin, pemerintahnya lagi mengetatkan diri. Itu nggak bisa, nggak boleh.
mengetatkan Oh, diri dalam hal ini lagi nurunin defisit. 2018 akhir, nih 2018 akhir, 2018 akhir, waktu itu udah mau BI udah mulai potong bunga tuh 2018 akhir. Sama 2019 awal BI potong suku bunga, tapi di satu sisi fiskal kita masih mengetatkan diri. Nah, yang terjadi adalah marketnya masih sideway-nya itu berat, itu yang kejadian. Waktu tahun akhir 2018 akhir 2019 awal. Ya ada kenaikan sih, some stock naik tapi nggak convincing. Berbeda dengan kondisi di tahun 2016. Waktu tahun 2016 ekspektasi kebijakan fiskalnya itu jadi BI potong bunga, pemerintahnya juga belanja. Nah, itu yang paling kita butuhkan untuk create bull market yang sustain. Itu yang kita lihat. Mirip kayak kejadian di 2021 itu, yang pas market naik. Itu duanya juga tuh. Fiskal sama moneternya sama-sama nekan ke atas. Sama nekan ke atas, nggak nekan ke bawah. Nah, yang aku lihat, yang akan kejadian ini ada kemungkinan. Ini sekali lagi ada kemungkinan, ini kan belanja pemerintah itu masih kurang banget nih first half. APBN kita surplus, Tere. Berarti pemerintah kurang belanja dong. Berarti ada kemungkinan di second half ini, karena itu ya dari kemarin itu aku nggak ubah call aku second half abis Juni aku bullish. Harusnya ya kita akan punya momentum di mana arah kebijakan moneternya udah turun, rate turun, terus fiskalnya juga mau genjot. Dalam artian momentum belanja pemerintah itu second half naiknya banyak. Kalau itu terjadi, harusnya kita bisa punya market yang upturn-nya itu lumayan. Lumayan dalam arti, aku lihat sih di atas 7.000 masih bisa sampai. Tapi harus sabar, kita harus tunggu momentum belanja fiskal ini ikutan naik ke atas. Oke, jadi ini nggak berlaku cuman untuk Indonesia ya, dari US juga ya. Jadi kalau ya dari US juga, tapi kayak ya benar dari US juga. Benar. Harus arah. Benar. Jadi harus bisa menstimulasi untuk spending lagi ya, harus stimulasi spending lagi, itu yang kita lihat untuk bisa ngasih jadi arahnya bisa ke anak. Jadinya yang kejadian sekarang ini adalah ini yang kejadian sekarang ya, fiskalnya mengetatkan diri. Ini fiskalnya nggak jerah, fiskalnya mengetatkan diri, moneternya mengetatkan diri, kondisi stabil. Yang kejadian beli obligasi itu nggak ada lawannya. 4 bulan terakhir kan rally mulu obligasi. Tapi saham berat kan itu kejadiannya. Nah, ini yang butuh kita ubah nih arahnya. Kalau seandainya itu sudah arahnya itu gejolak pertumbuhan, second half itu pemerintah belanja, bunga turun. Nah, itu waktu yang paling cocok untuk pasar saham. Untuk pasar gitu ya. Saham bisa rally Pak Farul. Baru pasar saham rally di atas 7.000. Itu yang aku lihat akan kejadian di second half 2023 ini. Jadi udah nggak tanggung-tanggung lagi nih dari segi moneternya, dari BI The Fed-nya jalan, dari segi pemerintahnya juga full dukung ya. Nah, Pak Farul mau nanya dong, kalau misalnya nanti sudah kita asumsi udah sejalan nih dua-duanya, dari fiskal, dari moneternya udah jalan, kira-kira itu big caps atau small caps dulu nih yang bakal diincar dulu, bakal jalan dulu? Selektif big cap. Selektif big cap karena mau nggak mau cerita kita masih asing masuk ke IHSG. Kita masih lumayan didominasi oleh asing ya kalau asing masih mungkin kalau aku lihat itu Astra masih bakalan jadi sumber performance di IHSG yang utama nanti. Oke, Astra ya. Wah, terutama spesifik banget nih ya. Oh iya benar. Berarti emang big caps dulu ya yang akan diincar, bukan malah small cap jalan. Oke. Big caps dulu. Aku lihat big caps dulu, big capsnya re-rating, terutama Astra ya. Aku lihat Astra akan outperform Big Bang habis ini karena Big Bang-nya udah kuat banget kemarin. Oke, menarik nih untuk teman-teman bisa take note ya. Baru nanti setelah ini ya, setelah ada kenaikan dekat pemilunya itu udah kelihatan. Nah, harusnya properti jalan banyak. Oke. Jadi sekarang karena aku lihat ya, consumer kan udah jalan ya. Ini kan kita udah lama kalau consumer kan udah naik kan. Iya. Aku lihat selanjutnya consumer masih ada. Cuman consumer ini udah 60% jalan. Oke. Aku justru rekomen teman-teman
teman-teman nih pelan-pelan apa namanya ya, consumer ini masih naik, cuman aku nggak nyaranin nambah lagi. Oke. Oke, oke. Jadi itu emang sama view-nya kayak Pak Farul terakhir bilang ya, consumer kira-kira udah jalan nih ya. Nah, Pak Farul, sebelum kita nanti bahas detail sektornya nih, tadi juga ada yang nanya soal sektor, mau nanya dong. Dan biasa kan dari ke penurunan suku bunga itu yang kita tahu, yang pasti diuntungkan itu adalah aset beresiko ya, tentunya saham ya. Karena orang bakal lebih berani lagi nih untuk berinvestasi di aset beresiko. Dan terus ada juga komoditi nih. Nah, biasa dengan suku bunga turun, komoditi biasa akan menguat kan ya dengan US dollar. Yes, benar. Aku juga senang komoditas, tapi siklusnya kenaikan komoditasnya akan rebound. Tapi nggak akan kayak dulu. Udah nggak kayak dulu lagi. Udah. Aku lebih lihatnya tradingan. Ini komoditas ini kalau mau beli sekarang boleh. Ini cuman targetnya tradingan ya. 15%, 20%, sell. Kira-kira seperti itu. 20%, 20%. Jadi trading jangka pendek saja ya sudah. Karena jangka pendek. Udah nggak ada geopolitik kemarin lagi ya. Iya, udah nggak ada. Jadi memang ya masih ada upside di sini gara-gara ini udah rendah ini. Terus momentum juga turunnya udah selesai. Tapi mau balik ke harga yang kemarin-kemarin nggak. Jadi ini ntar paling menarik itu how to digest ini ya, yang belum terjawab sampai hari ini. Bagaimana kita ngelihat harga komoditas ini setelah high base-nya itu selesai di tahun 2022. Karena di satu sisi, aku lihat gini, di satu sisi katanya ada pelemahan ekonomi. Tapi di sisi lain, ceritanya supply disruption itu tidak bisa 100% selesai. Nah, ini sebenarnya yang lagi berperang untuk membentuk keseimbangan harga komoditas baru. Oke, nah kalau Pak Farul tadi lihatnya, kan tadi kita bahas komoditas, tapi kalau yang spesifiknya itu, apakah Pak Farul ada, apakah itu dari oil, atau dari batu bara, atau dari nikelnya nih? Aku justru lebih senang sekali batu bara. Current valuation batu bara masih sangat menarik sekali. Oke, sekarang tadi terakhir harganya udah di 130-an US dollar ya, udah cukup dalam nih ya. Penurunannya udah cukup dalam, aku lihat sudah selesai. Oke, udah susah banget ya kalau turun di bawah 100 itu kan udah seperti enggak, aku lihat base baru harga batu bara itu per 100 harga batu bara. Jadi udah deket 100, aku udah comfortable. Aku lihat harusnya apa namanya ya, siklus untuk batu bara itu penurunannya udah selesai. Karena dampak QE bertahun-tahun itu kerasa di market, dan di mana ya channelnya sekarang itu adalah memaksa harga komoditas itu masuk ke keseimbangan barunya. Itu ya gitu. Keseimbangan barunya ya di atas. Oil ya 80 sampai 100. Batu bara ya di atas 100 sampai 150 kemungkinan. Oke. Jadi udah mencapai new equilibrium baru ya. Yeah. Nah, Pak Farul, kalau dengan komoditas gold, Pak Farul view-nya gimana, Pak Farul? Aku masih target gold 2.200 akhir tahun, tidak berubah. Sekarang lagi turun, time to buy untuk gold. 2.200. Gold fisiknya atau sahamnya nih? Terakhir fisik. Oke. Nanti gold yang saham kan tahun lalu sudah selesai. Kita mesti pandai-pandai lihatnya. Tahun lalu sudah selesai. Oke, target gold masih 2.200. Oke. Nah, Pak Farul, kalau Pak Farul lihatnya nih, kan tadi Pak Farul bilang consumer udah around 60% ya. 60% jalan ya. Kalau udah mulai suku bunga udah mulai turun nih, kira-kira sektor apa sih yang paling diincar langsung gitu? Properti ya, seperti yang kita pernah bahas kemarin nih. Oke, kita. Iya. Kalau dan aku lihatnya properti ini belum terlalu jalan ya. Kemarin kan sempat jalan, habis itu turun lagi kan, gara-gara ada beberapa concern kan. Katanya penjualannya belum terlalu beres, marketing sales nggak terlalu tinggi, demand belum jalan. Ada kota-kota kayak gitu kemarin. Dan memang kita harus, ini ya, market itu harus yakin bunga turun, dan perbedaan antara nyewa dan beli itu udah favorable lagi buat beli, kita bisa bullish lagi di properti. Itu kondisi. Dan itu hanya akan terjadi kalau bunga itu turun. Karena itu kita harus tunggu dulu.